yang menurut cerita warga sekitar, goa itu jadi tempatnya orang-orang zaman dulu itu untuk merancang penyerangan pada Belanda. Awalnya saya ragu sama tim untuk masuk. Karena yang pertama kondisi sudah gelap. Yang kedua hawanya itu berbeda. Yang dari parkiran ke tempat gua itu di depannya sangat berbeda. Di mulut gua pun juga terdapat pohonnya sangat besar. Sampai akhirnya kita turun dan melihat gua itu besar sekali. Kami kira cuma ada satu ruangan. Ternyata di gua itu ada 3 ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, cerita setan. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika melakukan syuting atau collab dengan salah satu channel YouTube di Yogyakarta. Belum lama lah, sekitar bulan Juli, pertengahan Juli. Malah awal Agustus malah kita. Kita berapa hari di sana dan mengunjungi beberapa tempat, tapi ada satu tempat yang menurut saya sangat, boleh dibilang sangat berasa sekali hawanya. Yaitu ke tempat yang namanya goa. Yang menurut cerita warga sekitar, goa itu jadi tempatnya orang-orang zaman dulu itu untuk merancang penyerangan kepada Belanda. Nama goanya adalah Rancang Kencana. Tim Q kebetulan pada waktu itu datang ke tempat itu, kondisi sepi sekali karena akan menjelang maghrib. Sekitar pukul 4:30 lah kita tiba. Kita tiba di sana, segala sesuatu dimudahkan pada waktu itu. Niatan kita pengen lihat yang namanya air terjun Sri Ketuk. Kita datanglah ke tempat air terjun itu. Sepi. Tidak ada siapa-siapa, cuma tim Q aja sama tim dari channel yang collab sama kita. Di air terjun itu sepi, enak, suasananya menyenangkan. Hingga kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jaman, pukul 5:30 kita naik ke atas. Warga sana bilang, ini ada satu lagi nih objek nih. Goa, kata. Di mana, jauh nggak? Nggak jauh. Di situ saya sudah mulai merasa, kok hawanya beda banget ya. Padahal posisi gua itu nggak jauh dari tempat parkir. Saya lihat di situ ada pelangnya, Goa Rancang Kencana. Penasaran lah. Yang mana sih goanya? Ya paling sekitar 50 langkah lah kita, 50 sampai 80 langkah dari tempat parkir. Sudah sampai di mulut gua itu, yang posisinya ada di bawah. Kita harus menuruni tangga. Mungkin nanti ada slide-nya saya tampilkan supaya kalian bisa melihat bagaimana bentuk dari gua itu. Awalnya saya ragu sama tim untuk masuk. Karena yang pertama kondisi sudah gelap. Yang kedua hawanya itu berbeda. Yang dari parkiran ke tempat gua itu di depannya sangat berbeda. Di mulut gua pun juga terdapat pohonnya sangat besar. Kalau nggak salah orang sana manggilnya pohonnya kelampit kalau nggak salah ya. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu nama pohonnya, ada yang pernah ke sana, mungkin bisa nanti ditulis di kolom. Saya lihat pohonnya sangat besar. Berapa kali kita coba foto bersama tim di depan pohon itu, gelap semuanya. Pakai flash juga nggak kelihatan. Udahlah kita putuskan untuk tidak berfoto di bawah itu.
Gua itu ternyata ada tiga ruangan. Yang ruangan itu sangat besar. Sempet penduduk sekitar itu bilang kalau misalnya yang gua yang pertama itu suka dipakai buat latihan bulu tangkis. Kalau nggak lagi ada acara-acara, suka ngadain di situ. Kita sempat kaget, sebesar itukah? Sampai akhirnya kita turun dan melihat gua itu besar sekali. Kami kira cuma ada satu ruangan. Ternyata di gua itu ada 3 ruangan. Ruangan pertama yang besar, masuk lagi ke dalam ada ruangan yang lebih kecil, dan paling ujung ada ruangan lagi lebih kecil. Penasaran saya, itu ruangan dipakai nggak Pak? Saya sempat nanya dengan orang di sana. Boleh dibilang kayak guide atau kuncennya di sana lah. Dipakai kok Mas. Dipakai buat apa Pak? Banyak orang yang semedi di sini Mas. Oh ya? Iya. Di mana ya lokasinya? Dari ruangan yang gede ini masuk ke dalam Mas. Ada lampunya? Enggak Mas, mereka bawa penerangan masing-masing. Aman? Aman. Di situ mulai merasa bulu kuduk saya berdiri. Ini hawa udah nggak enak pokoknya. Karena saya lihat jam, udah mau hampir jam 6. Akhirnya kita memutuskan, Pak kita ngobrol di atas aja deh. Jangan di dalam dato di depan gua ini. Akhirnya kita ke atas. Di situ kita sempat bicara lagi. Yang kuncen ini bicara bahwa gua ini dari dulu udah ada. Tempat peradaban manusia lah. Udah dari 3.000 tahun yang lalu. Sempat juga gua ini dijadikan tempat markas buat para pejuang-pejuang Indonesia untuk membuat strategi melawan Belanda. Kuncen itu juga sempat mengatakan bahwa dulu ada Kiai Putut, terus ada Kiai ada kurang lebih ada 3 kiai lah di sana. Membuat strategi untuk melawan Belanda. Dan dia juga sempat bercerita bahwa di ruangan ketiga itu terdapat prasasti, tulisan tangan. Ada bendera dan ada tulisan tangan kebinekaanku kalau nggak salah. Kaget juga. Hawanya itu kalau bagi saya ya berat dan menyeramkan. Karena mungkin itu suatu hal yang baru buat saya, tempat daerah yang baru. Sempat saya bertanya kepada tim lain yang collab bersama saya. Lu ngeliat apa di sini? Ternyata ada hal yang tak saya bayangkan. Kalian tahu apa yang dilihat? Seekor ular besar. Kaget. Yang benar. Dan ada beberapa lagi sosok-sosok di depan pintu gua. Ada yang positif, ada yang negatif. Hawa itu terus sangat berasa. Hingga sampai kita ke arah parkiran, saya tidak berani menoleh ke arah belakang. Karena azan sudah berkumandang. Akhirnya saya memberanikan diri, udah ke parkiran itu bersama tim, kita berangkat pulang. Malam harinya kita saya bersama tim membahas tentang tempat yang dikunjungi pada hari itu. Lu ngerasa nggak tempat itu? Ngerasa. Kayaknya nggak nyaman aja di situ. Kalau yang di air terjun ini mah aman. Tapi kalau misalnya yang di gua, nggak deh. Sepertinya ada sesuatu yang tidak bersahabat, maksudnya tidak welcome lah, atau kita tidak cocok lah. Dan itu masih terngiang sampai sekarang. Sampai akhirnya saya mau sharing kepada teman-teman sahabat Q pengalaman tentang gua Rancang Kencana. Bagi kalian yang sudah datang ke gua tersebut, bisa share pengalamannya
baik itu di kolom komentar ataupun kirim email dan DM ke Instagram kami. Tapi ingat, kami waktu itu datang ke Jogja, ada beberapa objek yang kita datangi. Tunggu aja episode-episode selanjutnya tentang objek-objek yang lebih menarik dan lebih misteri. Saya Ritan, Q Mystery, Everyone Has Story.